Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, kita tahu ya, ketika kamu mengakhiri hubungan dengan seorang narsisis itu berbeda ketika kamu mengakhiri hubungan dengan seseorang yang normal. Ketika kamu misalnya mengakhiri hubungan dengan seseorang yang normal, mungkin ada kata perpisahan, ada pembicaraan yang sopan misalnya, kemudian kalian bersepakat untuk sama-sama mengakhiri hubungan. Tetapi ketika kamu mengakhiri hubungan dengan seorang narsisis, kita tahu itu tidak akan mudah. Kenapa? Karena seorang narsisis itu menganggap bahwa korbannya atau supply-nya itu adalah milik dia selamanya. Jadi, walaupun hubungannya sudah berakhir, walaupun kalian tidak berkontak sama sekali, dia tetap menganggap kalian itu adalah miliknya dia. Entah kalian yang mengakhiri hubungan, entah dia yang mendiskat kalian, entah dia adalah seseorang yang jahat sama kalian, bagi seorang narsisis, kalian tetap milik dia selamanya. Walaupun kalian sudah menjadi mantan pasangannya dia tetap menganggap kalian adalah sebuah aset yang bisa dia pakai atau pergunakan kapanpun dia mau. Mereka akan tetap memantau kamu, entah melalui sosial media ataupun melalui orang lain, dan walaupun mereka sudah punya hubungan lain sekalipun, mereka akan tetap memperhatikan kamu dan mungkin menganggap kamu adalah seorang sampingan. Dan sebaliknya, ketika kalian misalnya sudah move on dan punya hubungan baru, seorang narsis tidak akan terima akan hal tersebut. Dia mungkin akan berusaha menyabotase hubungan baru kalian tersebut. Intinya, ketika kamu selesai hubungan dengan seorang narsisis, bukan berarti semuanya sudah selesai. Terkadang, dia bisa juga tetap membuat hidup kamu seperti dalam neraka. Nah, kali ini teman-teman, kita akan bicara sedikit tentang bagaimana kalau kalian harus melakukan no contact secara ekstrim. Ini penting bagi kalian karena kebanyakan selesainya hubungan dengan seorang narsisis itu benar-benar harus diakhiri dengan no contact secara ekstrim. Berikut beberapa tips untuk kalian melakukan no contact secara ekstrim kepada seorang narsisis. Yang pertama, kalian harus siapkan mental dulu bahwa ketika kalian mengakhiri hubungan dengan seorang narsisis, jangan berharap akan sebuah penutupan. Ini tidak akan berakhir begitu saja. Ini penting untuk kalian ingat. Narsisis itu terkenal karena mereka tidak pernah memberikan penyelesaian di akhir hubungan. Ini karena mereka memang tidak punya empati. Mereka tetap ingin kalian terikat secara psikologis karena mereka akan membutuhkan kalian di masa depan. Ketika hubungan dengan seorang narsisis itu berakhir, akan ada banyak ketidakpastian akan status hubungan kalian. Entah itu barang, entah status emosional, entah hubungan-hubungan tertentu. Intinya adalah banyak masalah-masalah yang tidak akan terselesaikan. Dan seorang narsisis tahu itu, karena itu akan menggerogoti kalian. Akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab ketika kalian selesai hubungan dengan seorang narsisis. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang bisa membuat kalian atau mendorong kalian untuk menghubungi si narsisis untuk mencari penyelesaian. Dan seorang narsisis tahu itu. Dia memanfaatkan itu untuk tetap mengikat kalian. Karena ini menguntungkan mereka. Nah, penting bagi kalian untuk menyadari hal ini. Ketika kalian selesai hubungan dengan seorang narsisis, akan ada banyak masalah yang tidak akan terselesaikan, akan ada banyak pertanyaan dalam diri kalian yang tidak akan juga mendapatkan jawaban. Karena seorang narsisis akan sengaja menggantung hal tersebut. Terima kenyataan tersebut dan berhenti mencari jawaban-jawaban tersebut. Sesulit apapun, terima kenyataan bahwa kalian tidak akan mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada di kepala kalian tersebut. Kalaupun kalian mendapatkan jawaban dari dia, itu belum tentu benar karena kalian tahu mereka adalah pembohong. Dan mungkin mereka akan memutarbalikkan fakta dan membuat kalian semakin sengsara. Jadi lebih penting mungkin bagi kalian mempelajari tentang narsisme di luar sana untuk menyadari apa yang terjadi pada diri kalian. Yang kedua, ketika kamu mengakhiri hubungan dengan seorang narsis dan pergi, seringkali mungkin kalian harus bermain dengan cara yang kotor. Kotor dalam tanda kutip. Teman-teman, ini sulit untuk dikatakan, tetapi terkadang di dalam hidup ada saatnya ketika kamu berhadapan dengan seseorang yang manipulatif dan jahat dan mempergunakan api untuk menyakiti kalian, ada kalanya kalian juga harus menggunakan api untuk melawan mereka. Ketika kamu mau berpisah dengan seorang narsisis, dia tidak akan membedakan hal tersebut, bukan?
dia akan menggantung kalian, dia akan mencoba tetap mengikat kalian, dia akan mencoba menggunakan masalah-masalah supaya kalian tetap stay. Kalau kalian berpikir akan berbicara baik-baik, mengatakan kepada mereka kapan kalian akan pergi, percayalah, itu akan sangat menyulitkan kalian. Karena itu, terkadang ketika kalian mau pergi dari seorang narsisis, terkadang cara yang kejam ataupun kotor dalam tanda kutip harus kalian lakukan. Misalkan, kalian mungkin sudah merencanakan itu lama dan kemudian suatu hari kalian pergi begitu saja tanpa mengatakan apa-apa. Mungkin terdengar kejam, tapi kalian tahu ketika kalian hidup dengan seorang narsisis, tidak ada perpisahan yang bisa dilakukan baik-baik. Dan terkadang harus ada cara yang kejam dan berani yang harus kalian lakukan. Bukan karena kalian adalah orang yang jahat dan tidak tahu diri, tetapi karena kalian tahu terkadang melawan kejahatan itu harus dilawan dengan kekejaman juga. Bukan karena kalian ingin menyakiti, tetapi karena ini sebuah keterpaksaan yang harus kalian lakukan. Yang ketiga, soal nomor telepon. Ini juga terkadang kalau kalian harus melakukan secara ekstrim, mungkin kalian harus mengganti nomor telepon kalian. Kita tahu seorang narsisis itu kan tidak akan melepaskan korbannya. Dan ketika dia tetap tahu nomor telepon kalian, dia pasti akan tetap mencoba menghubungi kalian. Ataupun dia akan tetap berusaha menteror kalian. Sudah jamak untuk teman-teman ketahui, banyak dari kalian itu yang harus mengganti nomor telepon kalian. Dan ini salah satu yang memang mungkin harus kalian lakukan. Kalau orang normal, ketika kalian menolak panggilan telepon 1 kali, 2 kali, mereka mungkin kemudian akan menyadari. Tetapi seorang narsisis tidak akan melakukan itu. Mereka mungkin akan menelpon kalian berkali-kali, mereka mungkin akan menelpon kalian di waktu malam, mereka mungkin akan menteror kalian. Dan salah satu cara untuk menghindari hal tersebut adalah mengganti nomor telepon kalian. Nah, ini juga berlaku mungkin untuk media sosial kalian. Mungkin terkadang sosial media kalian itu tidak harus kalian hapus. Tetapi ketika kalian mau melakukan no contact secara ekstrim, kalian harus memblokir mereka semua di sosial media kalian. Artinya supaya mereka tidak bisa memantau diri kalian lagi atau melakukan komunikasi dengan kalian. Termasuk sebaliknya, jangan tergoda untuk melihat sosial media mereka. Kenapa? Karena mereka akan tahu akan hal tersebut. Dan ketika mereka tahu kalau kalian masih ingin tahu tentang mereka, mereka akan mengantisipasi hal tersebut. Mereka bisa saja melakukan provokasi-provokasi secara halus melalui sosial media dia untuk memancing reaksi kalian. Jadi blokir semua sosial media mereka dan email kalian sekalipun supaya mereka tidak bisa melakukan komunikasi dengan kalian. Yang selanjutnya, dari beberapa pengalaman teman-teman semua, ada juga yang harus secara ekstrim pindah tempat tinggal mereka. Dan ketika mereka sudah pindah tempat tinggal mereka harus memblokir dan hanya memberitahu itu ke beberapa orang yang bisa mereka percaya. Kenapa? Kita tahu seorang narsisis itu sangat gigih. Ketika love bombing misalnya, dia bisa datang berkali-kali ke tempat tinggal kalian hanya untuk meluluhkan hati kalian. Dan itu juga bisa dilakukan untuk menteror kalian. Di kasus-kasus ekstrim, seorang narsisis akan terus mendatangi tempat tinggal dari suplainya dia. Entah melakukan teror bunuh diri, entah melakukan teror ancaman, atau mungkin memohon-mohon dan mengirimkan hadiah. Maka, kalau kalian ingin melakukan no contact secara ekstrim, terkadang kalian harus mempertimbangkan untuk pindah tempat tinggal kalian dan memberitahu hanya orang-orang yang kalian percayai di mana kalian berada. Nah, selain itu teman-teman, ada juga kisah dari teman-teman semua itu yang terpaksa bahkan harus berganti pekerjaan. Mungkin terdengar konyol bagi orang-orang yang tidak pernah jadi korban narcissistic abuse, tapi bagi kalian yang tahu itu, ini sesuatu yang mungkin terjadi karena terkadang pekerjaan kalian atau tempat kerja kalian pun itu bisa didatangi oleh seorang narsisis untuk menteror kalian atau menghovering kalian. Kalaupun dia tidak berani masuk ke tempat kerja kalian, ketika dia tahu tempat kerja kalian, dia bisa saja menunggu kalian pulang kerja dan kemudian menguntit kalian. Ini sebuah pilihan yang sangat sulit untuk dilakukan, tetapi ketika kalian merasa keselamatan kalian sudah terancam, maka itu mungkin harus dilakukan. Nah, teman-teman semua, ketika seorang narsisis itu terus-menerus mempergunakan segala macam cara untuk menguntit kalian atau menteror kalian, mungkin ada saatnya kalian juga harus mempergunakan hukum. Ketika kalian melaporkan teror yang terjadi kepada kalian, mungkin kalian berpikir apakah ini akan ditindaklanjutin atau tidak.
itu kita tidak tahu. Tapi kalau ada record catatan bahwa kalian pernah melapor dan kemudian di suatu saat terjadi kejadian yang tidak diinginkan, artinya pihak berwajib tahu kalau ini sudah terjadi dalam rentang waktu yang lama dan itu akan mempermudah kalian untuk memproses sebuah tindakan dari si narsisis ketika itu menyakiti kalian. Sebagai penutup, teman-teman, tidak lagi menghubungi seorang narsisis biasanya adalah sebuah kebijakan terbaik ketika kamu memutuskan hubungan dengan seorang narsisis. Kenapa? Ya karena mereka tidak bisa berperilaku seperti orang dewasa yang rasional. Seorang narsisis tidak peduli dengan apa yang kalian mau atau apa yang kalian inginkan. Dia tidak peduli kalau kalian sudah move on. Mereka akan tetap menguntit, mereka akan tetap menteror, mereka akan tetap berusaha mempermainkan perasaan kalian. Dan ketika kalian sudah menolak mereka, mereka mungkin akan merasa dendam, karena itu menantang ego superioritasnya mereka. Dan karena seorang narsisis itu sangat mendambakan ego dan validasi, maka mereka bisa saja menjadi sangat gigih. Apalagi kalau mereka belum mendapatkan suplai yang baru. Jadi, demi kepentingan terbaik kalian, maka kalian harus melakukan no contact secara ekstrim kepada si narsisis. Jangan merasa kasihan akan hal tersebut, karena kalian melakukan itu bukan karena kalian kejam, tetapi ini demi kebaikan kalian. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.